Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Batir Alfariza yang akan menjelaskan tugas data mining. Data yang saya pakai adalah data transaksi toko buku. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama, kita akan import library NumPy. Library ini digunakan untuk komputasi numerik dan matriks di Python. Selanjutnya, kita import library Pandas. Yang ini. Library ini yang akan kita gunakan untuk membaca dan mengelola data dari file CSV kita. Dan yang terakhir, untuk library kita import matplotlib. Library ini nanti kita gunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Oke, sekarang kita akan membaca file CSV. File CSV nya jangan lupa sebelumnya sudah diupload file data CSV ke session storage Google Colab ya. Kita panggil fungsi read CSV dari Pandas dan simpan ke variabel dataset. Sekarang kita coba tampilkan 5 baris pertama dari dataset. Kita menggunakan fungsi head untuk memastikan data sudah terbaca dengan benar. Kita juga perlu melihat ringkasan informasi datanya seperti tipe data di setiap kolom dan jumlah data yang tidak kosong menggunakan fungsi info. Dan kita cek juga jumlah total barisannya. Harusnya muncul 25 angka sesuai dataset kita. Ini ya, total data kita 25 angka. Sebelum kita proses datanya, kita harus cek dulu apakah ada nilai yang kosong atau missing value di dataset kita. Kita gunakan fungsi is_null sum untuk menghitung per kolom. Ini is_null sum. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penanganan missing value. Kita import dulu simple puter dari library scikit-learn. Ini ya, simple puter. Kita tangani kolom numerik yaitu ID transaksi, jumlah dan total yang bertipe angka dengan mengisinya menggunakan nilai rata-rata atau min dari masing-masing kolom tersebut. Untuk kategorikal yaitu jenis item, nama customer, dan tanggal pembelian kita isi dengan nilai yang paling sering muncul atau modus karena kolom teks tidak bisa diisi dengan rata-rata. Kita verifikasi dulu jumlah datanya, pastikan masih tetap 25 baris setelah proses imputasi. Kita cek dulu seperti ini. Dan kita cek sekali lagi missing value-nya, harus sekarang semua kolom sudah menunjukkan angka 0. Ini ya, semuanya menunjukkan angka 0. Sekarang kita masuk ke tahap encoding. Komputer tidak bisa memproses teks seperti nama item atau nama customer secara langsung, jadi kita perlu mengubahnya menjadi angka. Kita import label encoder dari scikit-learn. Ini kita buat dua objek label encoder untuk kolom jenis item dan satu lagi kolom nama customer. Kita terapkan encoding ke kolom jenis item dan nama customer. Hasilnya kita simpan ke kolom baru agar datanya hasil aslinya tetap ada. Kita tampilkan pemetaan encoding untuk jenis item supaya kita tahu angka berapa yang mempresentasikan item apa. Ini kita pakai ini contohnya. Kita tampilkan juga pemetaan
encoding untuk nama customer. Ini pemetaan customer. Oke, sekarang kita akan membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kita import fungsi train, test, split, dan scikit-learn. Yang ini ya, seperti ini kodenya. Kita pisahkan data menjadi X dan Y adalah fitur atau input, yaitu kolom jumlah dan total, dan Y adalah label atau output yang kolom jenis item yang sudah di-encode. Sekarang kita bagi datanya 80% untuk training dan 20% untuk testing menggunakan fungsi train, test, split. Ya, test, split. Kita cek hasilnya. Dari 25 data harusnya 20 baris masuk ke training dan 5 baris masuk ke testing. Ini sudah. Ini hasilnya. Oke. Masuk ke tahap terakhir, yaitu pre-processing, yaitu fitur scaling. Kita import standard scaler dan scikit-learn. Import standard scaler. Kita terapkan fit transform ke data training. Fit transform artinya kita menghitung skala dari data training lalu langsung menerapkannya. Ini contohnya, ketik sc standard scaler x train sc fit transform x train. Untuk data testing kita hanya gunakan transformasi saja. Tujuannya agar skala data testing mengikuti skala dari data training hingga tidak terjadi kebocoran data atau data leakage. Ini ya. Kita lihat hasilnya. Untuk X-Train setelah di scaling, nilai yang tadinya ratusan ribu sekarang sudah diubah ke skala yang lebih kecil. Nih, setelah di scaling. Dan kita lihat juga hasil untuk X-Test setelah di scaling. Ini juga. Oke, kita masuk ke bagian visualisasi. Yang pertama, kita hitung dulu total penjualan untuk setiap jenis item, lalu kita urutkan dari yang terbesar. Ini total per item. Sekarang kita buat bar chartnya menggunakan warna stable blue. Kita gunakan range untuk posisi batangnya agar tidak ada error kategori seperti ini. Lalu kita tambahkan label harga di atas setiap batang supaya lebih informatif. Kita gunakan V kali 1,01.02 agar posisinya selalu proporsional. Kita tambahkan judul dan label sumbu, lalu kita tampilkan grafiknya dengan plt.show. Selanjutnya, visualisasi kedua adalah diagram pie untuk melihat proporsi total belanja dari setiap customer. Kita hitung dulu total belanja per customer menggunakan group by. Ini. Kita buat diagram pie-nya lengkap dengan label presentasi dan warna yang berbeda untuk setiap customer. Semua kode dijadikan satu sel agar grafiknya muncul dengan benar. Nih. Ya.
Sekarang visualisasi ketiga adalah bar chart horizontal untuk melihat jumlah item yang terjual per jenis. Kita hitung dulu jumlahnya dan urutkan dari yang terkecil agar hasilnya lebih enak dibaca. Nih, jumlah per item dataset, group by jenis item, jumlah, sum, sort, balance, ascending through. Kita buat bar chart horizontal menggunakan fungsi bar dengan warna koral. Semua kode dijadikan satu sel dan selesai. Kita sudah berhasil melakukan pre-processing data dan visualisasi data transaksi toko buku menggunakan Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.